18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس
فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, Bapak Ibu para sepuh yang sama hadir pada kesempatan subuh hari ini yang ulun hormati, dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak hentinya kita bersyukur hari ini Allah kembali bersua berikan kita kesempatan luang waktu, ringan langkah guna bisa menjalankan ibadah, terutama salat subuh dengan berjamaah. Mudahan apa yang kita lakukan pada subuh hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan barokahnya, Allah turunkan ampunan, Allah turunkan rahmat, sehingga kita diberikan oleh Allah hasil daripada ikhtiar kita mendapatkan husnul khatimah. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dibarwakan pula kepada baginda kita Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampailah kepada kita tentunya. Yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini insyaallah semuanya diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tinggal menghitung hari lagi, sebentar lagi kita akan memasuki 17 Agustus ya. Kita akan kembali merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Betul ya? 78 ya? Sudah hampir lebih dari setengah abad kita. Tentunya kita doakan mudah-mudahan di 78 tahun Indonesia merdeka ini, mudah-mudahan Allah masih memberikan barokah kepada negeri kita. Allah jadikan negeri ini yang negeri yang aman, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, warganya senang, warganya hemat, kekayaannya melimpah, ekonominya makin kuat insyaallah. Dan tentunya keberkahan demi keberkahan ini bukan hanya kita yang merasakan, tapi mereka pun juga yang sudah pendahulu-pendahulu kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, yang telah menumpahkan darahnya, yang telah berkorban hartanya, pemikirannya, tenaganya, semuanya dicurahkan oleh mereka para pahlawan yang demi tegaknya negeri yang baldah thayyibah ini. Mereka rela lebih baik hidup berkerang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Itulah moto mereka sampai mengabdikan diri dengan negara, bahkan mereka gugur di medan perang. Kita doakan mereka, mudah-mudahan Allah berikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Allah ampuni segala kesalahannya dan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada hadiniyah khususan para pahlawan semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran di ayat ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim.
Ini ayat yang sering kita pakai dalam habis sholat ya. Biasanya kalau sudah amanah Rasul itu biasanya nyambung ke syahidallahu annahu ini. Dalam konteks ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan gitu. Pertama tentang keesaan Allah dan sekaligus keadilan dan juga agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun berkenaan dengan pertanyaan dua pendeta. Awalnya itu di situ. Ada dua pendeta dari negeri Syam pada masa Nabi itu datang ke Nabi, unjukkan ke Nabi, bertanya ke Nabi. Kata mereka, ya Muhammad, beritahukan kepada kami tentang kebenaran Islam. Kalaulah engkau itu bisa menjelaskan kepada kami, kami akan iman. Bahkan kami akan membenarkan engkau. Lalu kata Nabi, salah. Ayo bertanyalah. Kalian mau bertanya apa? Lalu kata mereka, ayyuma a'zam. Ayat apa yang menjadikan agung dalam Al-Quran itu? Syahadah apa yang kiranya menjadikan agung dalam Quran? Menanglah Nabi di kala itu. Lalu turunlah ayat ini. Turun ayat ini itu sebagai bentuk jawaban dengan apa yang mereka pertanyakan asalnya. Kenapa disebutkan ayat yang agung ini? Syahidallahu annahu ini. Karena ketika ayat ini turun pas pada waktu itu di pinggir Ka'bah. Sedangkan di sekitaran Ka'bah itu pada waktu itu ada 360 patung. 360 patung tuh di pinggir Ka'bah. Begitu mereka tanya satu ayat yang agung, diturunkan ayat ini, tiba-tiba 360 patung ini gugur semua. Pada jatuhan semua. Maka karena ini patung-patung berjatuhan semua, maka Nabi menyebutkan ini adalah ayat azam, ayat yang agung. Sehingga saking disebutkan ayat agung ini, ketika dibacakan oleh baginda Rasul kepada dua penanya tadi, langsung mereka menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah. Itu asalnya itu seperti itu. Makanya ayat ini tuh punya keistimewaan yang luar biasa sebetulnya. Bahkan ketika kita sering baca ayat ini, annahu yaumal qiyamati yaji'u biman kana yahfazuha. Ayat ini akan datang kepada orang yang hafal ayat ini. Nanti di yaumil qiyamah ayat ini akan datang kepada dia yang hafal akan ayat ini. Hafal ya? Hafal kita semua insyaallah. Kalau yang hafal datang nih ayat ini nanti. Kalau enggak hafal masih ada waktu. Hafalin. Masih ada waktu. Ngapain datang? Tidak semata-mata ini ayat datang, kecuali ada perkara yang akan diberikan keistimewaan. Orang hafal ayat ini, nanti Allah katakan kepada dia, hadza 'indi 'ahdan fa'ufihi iyyahu udkhulu 'amril jannah fayadkhulunahu min ghairi sabiqati 'adzab. Nanti orang ini akan dikatakan oleh Allah kepada dia, hambaku sini, inilah janjiku nih. Setiap orang yang hafal akan syahidallahu annahu, nih janjiku nih. Kata Allah, udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga. Lalu mereka nanti masuk ke dalam surganya Allah bighairi sabiqatin adzab, tanpa didahului dengan siksa. Artinya tidak ada siksaan dulu, siksa-siksa yang begitu, enggak, langsung aja masuk. Syaratnya apa? Hafal ayat ini.
Tapi bukan hanya hafal saja, sholat enggak bisa begitu. Syariat yang lain jalankan, hafal ayat ini. Nanti ayat ini akan datang kepada dia. Bahkan keutamaan yang kedua, ayat ini itu innaha taqlau urqis syirki minal qalbi. Ayat ini kalau kita hafal akan mencabut urat kemusyrikan. Orang yang hafal akan ayat ini, urat kemusyrikannya dicabut oleh Allah. Karena ini menyatakan persaksian kita dengan Tuhan. Kalau nggak hafal gimana Bu Ustaz? Berarti masih ada urat tuh. Uratnya masih ada. Wahai usahakan hafalkan ini ayatnya. Hafalkan semuanya. Makanya karena berdasarkan ayat ini, para orang arif billah, wali-wali Allah, itu selalu menjadikan fi khatmi salatihim fayaqra'unaha aqiba kulli salatin. Mereka itu selepas salat, beres salat selalu dibaca. Habis salat selalu dibaca. Kenapa? Karena di samping ini ada fadilah yang begitu luar biasa, juga akan melepaskan kemusyrikan. Sifat kemusyrikan, sifat kemunafikan itu dilepas. Bahkan ada kewaswasan pun dilepas. Artinya kalau sudah dilepas itu berarti tidak ada waswas, tidak ada musyrik, tidak ada kemunafikan dalam hatinya. Dihilangkan oleh Allah berkah daripada surat ini. Makanya baca. Banyak masih mana keutamaannya. Lalu kemudian kata Allah, wallahu alam bi hakikatul murad. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Syahida itu asalnya kan syahada. Kalau dalam bahasa awal makna syahada itu iqrar bil lisan. Iqrar itu pelafazan dengan lisan, wa idha'am bil qalbi, pengakuan dalam hati. Itu makna syahadah asalnya. Tapi kan enggak mungkin, mustahil kalau bagi Allah ada syahadah, ada pengakuan gitu. Karena enggak mungkin ada syahadah kalau bagi Allah. Makanya pemaknaan yang dimaksudkan syahidah itu adalah al-bayyin, artinya menyatakan. Berarti pemaknaannya itu syahidallah, telah menyatakan Allah, atau Allah telah menyatakan bahwasanya annahu, sesungguhnya dia, la ilaha illa huwa, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, la ma'budu bihaqqin fil wujud, tidak ada yang wajib disembah dalam hak yang sebenar-benarnya dalam wujudnya, illa huwa, kecuali dia. Jadi Allah sendiri telah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali dia, Allah. Bahkan ayat lain menyebutkan dengan terang-terangan, innani anallah, sesungguhnya aku ni Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, sembahlah oleh kalian kepadaku. Aqimis sholata lidzikri, dirikan salat lidzikri, untuk mengingat aku. Ini tegas betul nih. Allah menyatakan tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Kalau Allah menyebutkan tidak ada Tuhan kecuali aku, berarti tidak ada lagi. Konsepnya tidak ada lagi yang namanya 2, 3, 4, 5, 6. Satu sudah. Makanya Allah itu satu, tapi satunya di Allah berarti satunya di manusia, satunya di makhluk. Kalau satu di makhluk itu terdiri dari setengah, setengah-setengah menjadi satu. Kalau Allah tidak begitu. Makanya kalau di dalam ilmu tauhid ada misalkan kamu
perintah, ada yang dinafikan kamu muttasil fisik, ada yang dinafikan kamu muttasil fil af'al, ada yang dinafikan kamu muttasil fil af'al, ada yang dinafikan kamu muttasil fil asma, ada yang muttasil fil af'al. Itu adalah bentuk daripada membersihkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kamu tasil sifat itu begini. Tidak mungkin Allah itu punya sifat wujudnya Allah. Gak mungkin ada sifat 1, 2, 3, 4, 5. Atau misalkan ada dipulangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin bagi Allah itu tersusun dengan beberapa zat, tersusun dengan beberapa iradat. Tidak mungkin bagi Allah begitu. Lain halnya kalau kita sebagai bentuk manusia, kalau kita sebagai makhluk terdiri dengan beberapa juz. Juz kepala, juz pundak, juz dada, juz perut, juz tangan. Itu. Semuaan kita ini masih terdiri dengan beberapa juz. Baru terbentuk kita nih. Makanya kalau Bapak misalkan di mahakam ada ketemu dengan pahanya manusia, itu disebut manusia kan? Oh ini manusia padahal pahanya doang. Atau ketemu dengan kepalanya doang, kita ketemu nyatakan, oh ini manusia. Enggak. Pasti disebutnya ini kepala manusia, ini tangannya manusia, ini pahanya manusia. Kenapa? Karena wujudnya manusia harus utuh, terdiri dari beberapa juz. Nyatu di situ, barulah ini manusianya. Ini manusianya nih. Kenapa? Karena ada kepalanya, ada pundaknya, ada tangannya, ada kakinya, ada semua. Kalau Allah nggak begitu, maka karena Allah tidak begitu, maka kata Allah, fa'budni, sembahlah. Dengan cara apa sembahnya Allah? Aqimis sholat, dirikan sholat kata Allah. Dzikri, karena orang sholat itu mengingat aku. Orang sholat itu eling ke Allah. Orang sholat eling. Kalau orang yang sholat, berarti orangnya nggak eling. Kalau orang nggak eling berarti edan gitu, gila. Kalau saya Ustaz kadang sholat kadang nggak, oh berarti itu edan eling disebutnya. Kalau lagi eling sholat, kalau lagi edan nggak. Begitulah cara Allah. Allah nyatakan ke kita bahwa la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali aku kata Allah. Berarti ini syahidah itu disebutnya isti'arah tabayah itu syubihal bayan bisyahadah wastu'ira isim musyabbah bil musyabbah. Ini bahasa Arab. Lalu yang kedua, wal malaikatu, dan juga telah menyatakan pula malaikat. Allah telah menyatakan tidak ada ilah kecuali Dia. Disusul pula yang kedua adalah malaikat. Malaikat pun sudah bersyahadah juga. Artinya apa ini malaikat? Iqrar, pengakuan. Malaikat pun mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Malaikat. Pengakuan ini bukan hanya didasarkan pada Allah saja. Malaikat pun juga mengakui. Yang ketiga, wa ulul ilmi. Siapa ulul ilmi yang dimaksudkan ini? Berarti syahadahnya juga ulul ilmi. Orang yang diberikan ilmu pun juga mengakui tidak ada Tuhan kecuali Dia. Siapa maksudnya? Ada yang mengatakan ini
Saya pernah kejadian sekali itu. Pernah kejadian. Salat imam subuh. Ada anak dilepas macam begitu. Ini anak luar biasa istimewa. Dilepas macam subuh. Mik yang di imam itu diambil. Tiang mik ini di pinggir saya jatuh. Naik ke mimbar. Ada itu mic di mimbar. Ho 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 ho. Akhirnya yang paling kencang suaranya dia daripada aku. Waduh. Sampai aku hampir lupa kunut gara-gara dia tuh. Begitu sudah selesai, assalamualaikum warahmatullahi. Baru sekali assalamualaikum langsung dari belakang itu. Hei, siapa yang punya anak ini? Ini bukan TK. Langsung ribut. Aduh. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Amin kan Pak? Karena sholatku pada waktu itu terus terang, aduh, sholat emosi ya tak? Sholat emosi. Jadi kelahian habisnya tuh, habis sholat tuh keluar, dua-duanya di luar kelahian. Udah, aku juga sudah gak karuannya, sudah balik aja sudah. Gara-gara anak dia. Kok jadi ke situ ngomongnya? Dari mana tadi tuh? Jadi ke situ. Qaiman bil Islam. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah kecuali dia Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Hakim, Maha Bijaksana. Jadi yakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kepada kita bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan kalau kita insya Allah, kalau kita semua insya Allah kita yakin. Cuman keyakinan ini perlu dipatri. Sebab sekarang ini kata Imam Ali bahwa umat akhir zaman itu bisa jadi pagi Islam, sore kafir. Atau sebaliknya, sore Islam, pagi kafir. Saking mudahnya sekarang ini keluar dari Islam itu.
Bahkan di akhir zaman itu kata Nabi, orang yang keluar dari Islam itu kayak busur panah dilepas. Saking cepatnya gitu. Bayangkan orang datang umroh baru beberapa hari bisanya masuk ke sana. Ada artis pulang umroh beberapa hari kemudian masuk Kristen. Coba. Padahal habis umroh. Lepasnya. Masya. Naudzubillahi min dzalik. Maka patrikan semua. Inna dina indallahil Islam. Ini ayat dipertanyakan lagi nih, orang Yahudi pada waktu itu menyatakan bahwa la dina afdalu min dinil yahudiyah. Tidak ada agama yang lebih afdal daripada agama Yahudi. Orang Nasoro juga demikian. Kata mereka tidak ada agama yang lebih afdal ketimbang agama Nasoro. Dijawab oleh kata Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah itu Islam saja. Lalu agama yang dulu apa? Islam sama. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, itu semua Nabi itu Islam. Islam semuaan. Muslim semuaan. Nabi Ibrahim juga demikian kan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu kan perkataan Nabi Ibrahim. Muslim Nabi Ibrahim tuh. Nabi-nabi yang dulu, umat-umat dulu tuh muslim semuaan. Itu. Jadi agama yang diridai itu Islam sebetulnya. Karena di dalamnya mengandung ketauhidan, risalah, syariat. Itu Islam, agama yang patuh. Bahkan kata Allah, wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul ilma. Tidaklah terjadi perselisihan orang-orang yang diberikan kitab, Yahudi dengan Nasara itu tidaklah berselisih illa min ba'di ma ja'atuhum, kecuali sudah datang kepada mereka al-ilmu, pengetahuan. Dulu tidak pernah berseteru, tapi ketika datang kepada mereka itu keilmuan, nah disitulah timbulnya perseteruan. Yahudi mengklaim apa? Aslam tuh wal ummiyin, dan juga orang-orang yang ummi. Artinya ummi ini orang musyrikin Arab. Jadi disebutkan musyrikin Arab itu orang ummi disebutnya, nggak tahu apa-apa, cuman ngikut-ngikut doang gitu. Siapa yang mau ibadah kepadanya, siapa yang tidak mau, Allah tahu semua. Insyaallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillah.